Yesus pemenuhan janji Allah. Dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji. Ada berbagai alasan yang mendorong orang membuat janji. Misalnya, karena rasa cinta, rasa tanggung jawab, ingin membahagiakan orang lain, ingin mewujudkan suatu cita-cita. Janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi baik bagi diri orang yang berjanji dan maupun orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Pengikraran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan, tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur, memperbesar kepercayaan, dan menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat lagi. Untuk mewujudkan sebuah janji, memang dibutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Pertanyaan pertama, pernahkah Anda mengatakan janji kepada orang lain? Mengapa? 2. Mengapa janji itu mudah diucapkan? 3. Apakah janji itu dilaksanakan dengan setia? 4. Bagaimana hasilnya? Perasaan apa yang muncul? Tujuan dari pelajaran ini, pertama, melalui berdoa, peserta didik dapat mengimani pribadi Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia yang patut disyukuri. 2. Melalui pengenalan diri, peserta didik dapat memilih sikap jujur dan peduli pada sesama, agar kehadirannya dapat dirasakan sebagai wujud Allah yang menjelma menjadi manusia. 3. Melalui dialog, peserta didik dapat menceritakan pengalaman mendapatkan janji dari orang lain. 4. Dengan bercerita, peserta didik dapat mengungkapkan pengalaman membaca janji kepada orang lain. 5. Melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan maksud daripada orang yang memberitakan janji. 6. Melalui membaca kitab suci Kejadian bab 3 ayat 8 sampai ayat 15, Yesaya bab 7 ayat 10 sampai ayat 14, peserta didik dapat menuliskan 3 konsekuensi atas sebuah janji. 7. Melalui membaca kitab suci Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4, peserta didik dapat menguraikan Yesus Kristus adalah pemenuhan janji. Baik anak-anak, di sini ada sebuah cerita hilangnya sebuah kepercayaan. Aku benar-benar pusing. Dari mana aku harus mendapatkan uang Rp750.000 untuk melunasi sisa uang kuliahku. Minta orang tuaku, malu sekali rasanya. Semestinya hal itu tak perlu terjadi. Seandainya waktu itu uang pemberian orang tuaku langsung kubayarkan untuk melunasi uang kuliah. Tetapi melihat temanku Alex yang memohon dengan cara seperti itu, tak sampai hatiku menolaknya. Dimas, tolonglah aku, pinjami aku dulu Rp750.000 untuk membayar kos. Aku sudah telat bayar 2 minggu
Dan kalau besok aku belum dapat membayar, aku diminta untuk pindah. Kata Alex, Lex, bukannya aku tak boleh. Aku sendiri juga sedang membutuhkan. Kamu sendiri juga tahu kalau sampai akhir bulan ini belum melunasi uang kuliah, bisa-bisa tak boleh ikut ujian. Aku mencoba menjelaskan. Ayolah, tolonglah aku. Paling lama 3 hari, pasti sudah aku kembalikan. Aku janji selama ini kan tidak pernah membohongimu. Alex meyakinkanku, tapi benar ya Lex. Aku janji Dimas, 3 hari pasti kembali. Aku boleh pegang kata-kataku. Segera saat itu juga uang yang seharusnya untuk membayar uang kuliahku segera berpindah tangan. 2 minggu telah berlalu, belum juga ada tanda-tanda Alex akan mengembalikan uangku. Setiap kali kutanya kapan akan membayar, ada saja alasannya. Bahkan ketika terakhir kali aku menagih janjinya, tanpa kuduga malah marah-marah. Aku benar-benar kecewa atas sikapnya. Janji yang telah dia buat, ingkarnya sendiri. Hilang sudah kepercayaanku. Setelah kita membaca cerita tersebut, di sini kita dituntun dengan 7 pertanyaan. Pertanyaan A. Apa kesan dari cerita tersebut? B. Apa itu janji? C. Apakah janji itu dilaksanakan dengan setia? D. Bagaimana hasilnya? E. Apa sikapnya daripada suatu janji? F. Perasaan apa yang muncul? G. Apa janji Allah kepada manusia? Dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji. Ada berbagai alasan yang mendorong orang membuat janji. Misalnya, karena rasa cinta, rasa tanggung jawab, ingin membahagiakan orang lain, ingin mewujudkan suatu cita-cita. Janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi baik bagi diri orang yang berjanji dan maupun orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Pengikraran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan, tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur, memperbesar kepercayaan, dan menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat lagi. Untuk mewujudkan sebuah janji, memang dibutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Mari kita sama-sama melihat teks Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15 dan Yesaya bab 7 ayat 10 sampai ayat 11, Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Setelah kita membaca ketiga teks bacaan tersebut, di sini kita dituntun dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa isi dari masing-masing perikop tersebut? 2. Perikop mana yang paling mengesankan bagimu? Mengapa? 3. Bagaimana sikapmu terhadap janji Allah itu? Kesimpulan, A. Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan manusia.
Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya sejak awal mula menginginkan hidup manusia bahagia. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan, mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. B. Janji Allah tersebut diungkapkan kembali oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. C. Allah memenuhi janjinya. Allah tak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah tersebut dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus memiliki hidup dengan semangat baru, yakni hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan dosa, dan selalu mengarah diri pada keselamatan.